keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya, yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedawahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis menurut saya, nggak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya. Abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Memangnya kamu tahu, bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong, kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah. Jangan gitu dong Muhammad, coba. Kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks saya ini, arti kalla jangan gitu dong. Kalla, innaha tazkirah faman sya'a dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sindiran, dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren yang selama ini tuh ceramah menasihati murid-muridnya, tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru di depan umum. Kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi. Nabi gak malu. Bukti Nabi gak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang karena Nabi bermasam muka. Tiba-tiba turun ayat surat Abasa. Nabi mengejar Abdullah, ngumpulin sahabat. Terus Nabi bilang, telah turun kepadaku satu ayat. Maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat. Menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sahabat pada toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh Nabi. Pada gak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu gak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya. Terus Nabi bilang, selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uswatun hasanah. Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat betapa besar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita keliru dinasihati oleh orang lain, harusnya selain kita memperbaiki diri, kalau kita lebih keren lagi, kita akan bersyukur, berterima kasih. Kalau perlu kita mention dia, alhamdulillah diingatkan, alhamdulillah dikasih tahu, tapi memberitahunya dengan cara-cara yang baik. Ini artinya dalam adegan abasa wa tawalla itu Rasulullah mengajarkan kita gimana kalau kita berada di kondisi yang sama. Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan, mama tajasus cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung.
Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pak, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling. Dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain. Banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya, walaupun kalau yang perawan cuma satu, tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak Saudah itu tua. Nah Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi, Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia. Pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi insta story apa nih Sofia. Diliatin sama Aisyah, biar gak ketahuan Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi tuh teliti banget, tahu banget mata Aisyah tuh kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia, Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya. Di rumah Sofia. Nah Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja Sofia ini orangnya gimana sih, kok Nabi betah banget sama dia. Orangnya emang asik banget. Diliatin sama Aisyah. Oh benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia tuh orangnya tuh enak diajak chit chat gitu. Sofia tuh orangnya tuh nggak ada matinya. Terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren. Madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh gitu. Aisyah dari jauh merhatiin. Bahasa sekarang kepo. Dikepoin akunnya Sofia. Oh Sofia tuh posting madu. Oh Sofia tuh bisa bikin cake. Oh Sofia tuh orangnya asik. Oh Sofia tuh seru. Oh Sofia apa. Nah lagi ngepoin Sofia. Nabi dari jauh ngelihat ada cewek kok sendiri banget di belakang mojok. Nabi liatin ternyata Aisyah. Nabi sadar. Oh ada Aisyah. Pas Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah tahu Nabi ngelihat. Aisyah langsung pergi. Pulang dikejar sama Nabi. Terus slow motion gitu. Dikejar sama Nabi. Aisyah pulang, langsung pulang sendiri gitu. Nabi kejar, Aisyah dipanggil sama Nabi. Aisyah kaget, hah Nabi ngejar saya. Kan itu penting banget ya buat cewek ya. Merasa didahulukan, merasa diprioritaskan, merasakan. Cewek banget lah pokoknya. Jadi kalian harus ngerti tuh beberapa trik. Jangan cuma bisa ollie dan kickflip gitu. Tapi bisa ngetrik juga buat pasangan. Biar keren. Aisyah pulang, Aisyah kata Nabi dari jauh. Jadi agak-agak kayak drakor-drakor gitulah. Aisyah langsung lari ke belakang. Terus Nabi langsung nyamperin, yuk jalan bareng aku. Dipegang tangan sama Nabi, jalan berdua. Jangan dibayangin, susah. Pokoknya dengerin aja, membayangkannya nanti aja kalau udah halal. Pegangan tangan, jalan berdua. Pegangan tangan tuh gak kaku gini ya. Pegangan tangan sambil gini-gini berdua, Terus jalan dari rumah Sofia ke rumah Aisyah. Di tengah jalan ngobrol, chit-chat gitu. Karena Aisyah juga orangnya tuh seru kalau diajak ngobrol. Aisyah tanya, Nabi kata Aisyah. Apa Aisyah? Gitu.
Aku mau tanya, kata Aisyah. Boleh, tanya apa aja boleh. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala, terus ada 2 padang rumput. Yang satu tuh udah pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi nggak pernah dipakai. Kira-kira Nabi mau menggembala di mana? Pertanyaan Aisyah. Nabi langsung ngeklik. Oh, maksudnya istri-istri Nabi kan semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi lebih cenderung kemana Nabi teh? Kata Nabi, ya pastilah ke padang rumput yang belum pernah dipakai menggembala siapa-siapa. Beneran? Beneran. Hore, kata Aisyah. Ini lihat. Pengertiannya Nabi. Orangnya tuh empati banget sama pasangannya. Nah, suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya. Padahal gak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah. Kan Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi itu kan ada 2 geng. Geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya baca sirah. Kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah Aisyah lagi berdua nih. Lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu gak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh lagi di rumah Sofia, ngapain sih di sana? Biasalah lagi nyoba-nyoba madu gitu kan. Madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu, wah kita harus cari cara nih biar Nabi gak lagi senang minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah, Nabi senyum-senyum ngeliat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja kata Aisyah. Boleh ikutan enggak? Boleh. Terus pas Nabi duduk, Aisyah bilang, ngapain sih lama banget gak pulang-pulang ditungguin loh dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia, emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya? Dimasakin yang keren gitu ya? Emang dia masakin empal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang enggak kok cuma minum madu doang gak dimasakin apa-apa. Oh pantesan mulut Nabi tuh gak enak baunya habis minum madu di rumah Sofia. Udah gak usah minum madu lagi di sana gak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih. Tuh kan kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu gak boleh. Bayangin cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan. Walaupun ditegur sama Allah. Jadi seorang suami, saya gak ngebahas apa hukum rokok ya. Kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, terserah deh itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget. Terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku gak tahan nih asapnya. Oh mulai sekarang papa gak akan ngerokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika, kadang karena permintaan istri, jadi gak jadi ngerokok. Gak usah ngerokok, yang halal aja gak jadi tuh. Nabi kan minum madu halal kan, bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi nggak minum madu lagi. Alhamdulillah, udah Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Nabi keliru. Gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya Nabi datang kepada Hafsah, ngejapri. Hafsah, ternyata Allah gak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1, surat 66. Sekarang Maya, ternyata madu itu gak boleh diharamkan. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata Nabi jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata Nabi ke Hafsah jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa?
Hafsah malah mengcapture japrian Nabi di forward ke Aisyah. Aisyah dapat message dari Hafsah langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca ternyata capturean Nabi gak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah, akhirnya Aisyah kalau posting gak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Karena biasanya Aisyah tuh kalau posting ada 2 hashtag. Kalau Aisyah lagi sayang, lagi normal, dia pakai hashtag warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu hashtagnya. Kalau Aisyah lagi bete nih, hashtagnya berubah, demi Tuhan Ibrahim. Beda hashtagnya. Jadi kalau hashtagnya demi Tuhan Muhammad, ini postingan lagi kangen sama Nabi. Kalau hashtagnya demi Tuhan Ibrahim, ini lagi bete sama Nabi nih. Waktu itu Aisyah posting. Entah posting apa gitu, hashtagnya demi Tuhan Ibrahim. Nabi baca, wah Aisyah lagi marah nih, ada apa? Nabi datang, sebelum Nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu Nabi datang, Nabi langsung bilang ke Hafsah, Hafsah kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget, ya Rasul tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak saya enggak ngasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata Nabi, Allah yang ngasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya, khusus buat Aisyah sama Hafsah. @Aisyah dan @Hafsah_Umar bin Khattab. Apa captionnya? Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian masih terus menyakiti Nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan Nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih solehah dari kalian, lebih cantik dari kalian dan seterusnya dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada Nabi minta maaf dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki. Langsung ngasih tahu kepada Hafsah, Hafsah aku salah nih, ternyata gak boleh mengharamkan madu. Gak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Dan ada yang lebih berat. Teguran Allah kepada Nabi dalam kasus tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih. Ayat 67 nanti cek deh di rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada Nabi gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar ada tawanan. Termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhel. Suhel itu kayak medsosnya sahabat. Dia tuh selebgram. Ditawan terus kan Nabi ini perang pertama nih dalam Islam. Belum tahu ini mau diapain nih tawanan-tawanan perang. Akhirnya Nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya Nabi, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan. Menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya, ide yang bagus nih. Oh gitu. Umar bilang, saya nggak setuju. Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup, kita bunuh. Hukuman mati, karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawahah, menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawahah? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawahah ya, karena Ibnu Rawahah ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti, jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yogurt gitu. Susu yang dikentelin.
Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu kan. Ini Umar seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawaha Nabi gak komen. Diimamin aja, gak usah di like, gak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan. Dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawaran dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi. Ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, nih gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah gak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis, Umar langsung diam. Tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma? Kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis. Nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai, seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawaran perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh. Kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi gak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita gak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah, jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar gak bilang, tuh kan, saya bilang juga apa, Nabi sih gak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak. Umar tuh gak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar gak pernah nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru. Maka yang tadi benar gak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin, enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita belajar banyak hal. Belajar lapang dada, belajar low profile,
belajar tawadu, belajar nggak gengsi, belajar biasa aja, nggak usah merasa besar kepala kalau kita pas lagi benar, lagi tepat. Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda, belajar untuk memperbaiki kesalahan walaupun yang memberitahunya itu seorang budak dari Habasyah, belajar berperilaku lebih elegan. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita punya peluang yang sama dalam melakukan kekeliruan.